Kemarin kita sudah selesai dengan Yosua pasal 21, itu tentang pembagian tanah, saudara bisa baca sendiri. Ya, dan kemarin kita sudah mengakhiri dengan pasal 45. Ya, Yosua 21 dikatakan ayat 45 kemarin, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi semua janji Tuhan itu tidak ada yang tidak dipenuhi, semua terpenuhi. Saudara, ingat baik-baik, Tuhan itu sedang juga dan sudah memberi janji kepada kita. Dan dia tidak mungkin tidak memenuhi janji-janjinya. Hanya kita sekarang, apakah kita mau turut bekerja sama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Kita melakukan bagian kita dan Tuhan juga akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Ya, kita sudah membaca tadi malam. Ya, contoh dengan kesaksian tadi juga, ibu, ya Tuhan mau menyembuhkan, tapi kalau ibu nggak mau bertobat, ya tetap sakit kepala karena marah-marah. Tapi ketika ibu mau bertobat, akhirnya Tuhan memberikan kesembuhan. Saudara, ada timbal balik, ada sebab akibat. Kalau kita taat, maka mujizat terjadi, janji Tuhan tergenapi. Kalau tidak, ya sudah, semuanya lewat begitu saja ya. Baik, kita lanjut sekarang. Yosua 22 ayat yang pertama, suku-suku di seberang sungai Yordan. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 3, kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat 4, tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu. Ya, dan di seberang Yordan, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu yang hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepaskan mereka pergi, maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Ya, saudara, Yosua pasal 22. Jadi kita tahu bersama sebelum penaklukan itu dimulai, suku-suku ini diberi tanah di sisi timur sungai Yordan. Ya, namun sebelum bisa mendiaminya, mereka harus lebih dahulu berjanji untuk membantu suku-suku yang lain menaklukkan negeri yang di sisi barat. Jadi kita ingat dulu ya, ketiga suku ini dipakai untuk membantu suku-suku lain untuk masuk ke tanah perjanjian. Ingat ya, jadi kita tahu bersama dulu orang Gad dan suku Manasye. Ya, dan juga orang Ruben, ya mereka itu meminta dulu tanah di tepi sungai Yordan karena mereka ingin menggembalakan ternak-ternak mereka. Lalu Yosua berkata, baik ya, tetapi kamu harus membantu saudara-saudaramu untuk berjuang masuk ke tanah perjanjian. Nah, sekarang semua saudara-saudara mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, sehingga Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu dan berkata kepada mereka, ya, kamu itu sudah taat, kamu memelihara seluruh perintah Tuhan, bahkan kamu juga tidak meninggalkan saudara-saudaramu, mereka kamu bantu untuk mereka masuk ke tanah-tanah yang sudah Tuhan janjikan, ya. Dan juga sekarang Tuhan Allah sudah memberikan mereka ketentraman dan keamanan. Jadi ya Yosua berkata, kamu boleh pulang ke tanah yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. Ya, mereka dengan sabar dan dengan tekun menjalankan tugas-tugas yang telah mereka janjikan kepada Yosua untuk membantu saudara-saudara suku lain masuk ke tanah perjanjian. Dan Yosua memerintahkan mereka untuk melakukan tugas-tugas itu. Pada akhirnya mereka diizinkan untuk kembali kepada keluarga mereka dan membangun kota-kota mereka.
Bahkan mereka ya meneruskan sampai selesai ya, dan itu luar biasa ya. Kita lihat mereka melakukan semua yang diperintahkan Allah, tugas-tugas itu sampai selesai. Ya, sehingga mereka itu tidak meninggalkan saudara tugas. Sudah mendapat bagian tanah, tapi Tuhan suruh untuk bantu saudara-saudara yang lain untuk masuk ke negeri itu. Jadi mari kita berhati-hati dan waspada saudara terhadap godaan ya, untuk kita ini cepat berhenti dan meninggalkan pekerjaan Tuhan. Ya, bahkan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan, sehingga kita ini lupa ya bahwa Tuhan itu sudah memberikan tanggung jawab. Dari suku-suku ini kita belajar mereka menyelesaikan tugas mereka sampai pada akhir, tidak main-main. Bahkan dari sini juga kita belajar bahwa mereka sangat komitmen dengan janji. Ya, sekalipun mereka sudah diberi tanah di bagian tepi sungai Yordan untuk beternak, tapi mereka ikut berjuang dan masuk sampai saudara-saudara yang lain memiliki tanah dan masuk dengan kemerdekaan saudara ya. Kita lihat di sini, dari sini Yosua secara singkat menyatakan lagi pesan-pesan kepada mereka. Yosua mengingatkan apa yang dulu disampaikan oleh Musa ya kepada bangsa itu ya, dikatakan bahwa haruslah kamu hidup ya, lakukanlah dengan setia perintah dari hukum yang sudah dituliskan oleh Musa hamba Tuhan itu. Dan Yosua mengingatkan mereka untuk mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan mengikuti perintahnya, berpaut kepadanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, jadi Yosua mengingatkan kembali kepada suku-suku ini. Agar apa saudara? Ketaatan itu harus didasari oleh kasih kepada Allah. Walaupun orang-orang Israel sudah menyelesaikan tanggung jawab mereka ya secara ya perjuangan mereka ya, Yosua mengingatkan mereka tentang tanggung jawab rohani mereka kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang saudara ya kita juga begitu. Ya, saat kita memikirkan apa yang harus kita kerjakan dan kita lupa untuk memikirkan ya bahwa kita ini harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan sekedar melakukan sesuatu. Tapi biar segala pelayanan kita, pekerjaan kita, bahkan apa yang kita lakukan lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, dan kalau kita mengetahui bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, maka kita pasti akan terus mengasihi Dia dengan penuh sukacita, bahkan bisa melayani Dia. Ya, dan kita tidak boleh membiarkan pelayanan kita ya menghilangkan kasih kita kepada Allah. Harus tetap mengasihi Tuhan, memberi waktu bagi Tuhan, hidup sesuai jalan-jalannya. Ya, taat kepada hukum-hukumnya. Bukan hanya melayani tapi tidak mengasihi Tuhan, buat apa? Ya, jadi Tuhan menyuruh mereka mengasihi. Kamu sudah selesai melakukan tugasmu, membantu saudara-saudaramu untuk memasuki tanah perjanjian. Tapi Yosua ingatkan, ingat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ketaatan tanpa kasih itu tidak mungkin saudara ya. Ayat yang ketujuh, kepada suku Manasye yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka, setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak, dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuh-musuhmu itu. Ya, ketika suku Ruben dan Gad dan setengah dari suku Manasye mendirikan mezbah di dekat sungai Yordan saudara. Ya, kita lihat di situ maksudnya ketika mereka pulang ya kembali ke negeri mereka ya, dan mereka membawa hasil jarahan kan, mereka menduduki waktu itu kota-kota dan Tuhan mengizinkan untuk mengambil barang-barang jarahan dari setiap kota yang sudah ditaklukkan. Dan Yosua berpesan, bawalah hasil jarahanmu itu, kekayaanmu itu, dan jangan lupa bagikan kepada saudara-saudaramu.
Ya, kita melihat saudara bahwa Tuhan yang sudah berjanji akan memberikan kemenangan. Tuhan juga yang menepati semuanya. Karena itu biarlah kita senantiasa setia kepada Tuhan dan senantiasa mau hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya saudara ya. Baik, kita lanjutkan sekarang Yosua pasal 22 ayat yang ke-9, judul perikopnya suku-suku di seberang Yordan mendirikan mezbah. Ya, maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ya, ayat yang ke-10, ketika mereka sampai di Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Ya, saudara, kita lihat di sini ya ketika mereka yaitu Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang mereka kan mendapat tanah tuh sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Ya, sebelum mereka masuki tanah perjanjian, mereka meminta kepada Musa dulu yaitu di tepian sungai Yordan karena mereka punya ternak yang banyak, untuk mereka gampang ya memelihara ternak. Jadi itu di luar ya, di luar tanah Kanaan saudara. Dan akhirnya mereka pulang, disuruh oleh Yosua untuk pulang karena saudara-saudaranya sudah mendapatkan tanah mereka masing-masing. Ketika mereka pulang, dikatakan di sana akhirnya mereka sampai ke Gelilot ya, yaitu pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan. Maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang sangat besar saudara ya. Ayat yang ke-11, lalu terdengarlah oleh orang Israel itu, dia cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eliezer. Dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel, masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku, masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Ayat 15, setelah mereka sampai ke Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian. Ayat 16, beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini? Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang ya dikatakan saudara dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah. Ya, jadi ketika mereka mendirikan mezbah yang besar, ya orang Israel marah saudara. Ya, mereka berkata, belum cukupkah semua yang terjadi ya kamu itu sudah akhirnya membangun mezbah lagi buat dewa. Ketika suku Ruben dan Gad ya setengah dari suku Manasye itu mendirikan mezbah di dekat sungai Yordan, jadi orang Israel yang lain yaitu takut suku-suku ini sedang memulai agama baru lagi. Ya, mereka berpikir bahwa mereka akan memulai kepercayaan baru lagi, menyembah berhala lagi, membangun mezbah untuk siapa lagi. Jadi ya orang-orang Israel tuh datang ya ke sana untuk berperang dan akan menghancurkan mereka. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa ya
saudara-saudara mereka itu Ruben, ya Gad dan juga setengah dari Manasye itu sudah memberontak kepada Allah dan membangun mezbah bagi dewa-dewa. Tetapi sebelum mulai perang habis-habisan, Pinehas memimpin suatu delegasi untuk mengetahui kebenaran dengan mengikuti prinsip yang diajarkan oleh Musa, saudara. Dia dipersiapkan untuk negosiasi dan bukan untuk berperang terlebih dahulu. Kalau pertempuran memang tidak diperlukan, ngapain berperang? Jadi waktu ia mengetahui bahwa mezbah itu dipakai untuk upacara peringatan dan bukan untuk kurban penyembahan berhala, maka perang pun akhirnya tidak terjadi, saudara ya. Sebagai bangsa kita ini pasti di sini kita belajar untuk tidak cepat-cepat berperang. Apain sih apa-apa perang, apa-apa berantem. Tapi tanyakan dulu baik-baik. Ternyata itu hanya salah paham Sehingga orang Israel itu terhindar dari perang yang sebenarnya tidak penting. Dan akhirnya ketika mereka datang mengirim utusan dan bertanya untuk apa, dan akhirnya mereka tahu untuk kisah mengenai bagaimana Israel itu berpaling dari Allah dulu pernah terjadi ketika mereka menyembah Baal Peor. Itu dulu pernah terjadi, makanya mereka bilang kenapa lagi ini saudara-saudara kita mau membangun lagi mezbah-mezbah, tidak cukupkah murka Tuhan? Dulu kita menyembah Baal Peor dan kita belum tahir. Ayat yang ke-18 mereka berkata kita ini kena tulah gara-gara menyembah berhala. Sehingga kamu itu berbalik, ayat 18, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan. Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Ayat 19, akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami, tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri selain daripada mezbah Tuhan Allah kita. Karena di sana sudah didirikan satu mezbah, yaitu di Silo, kita sudah tahu bersama, dan di sana ditaruh tabut perjanjian. Jadi bagi mereka hanya tempat itulah tempat mereka mempersembahkan korban. Ketika saudara-saudara mereka suku Manasye, Bani Gad, Bani Ruben itu membangun lagi, mereka kaget. Kenapa mereka mau membangun mezbah lagi untuk menyembah berhala? Berarti bukan Tuhan, karena sudah ada di Silo Jadi mereka bilang, datanglah ke sini kalau memang kamu ingin mempersembahkan di mezbah Tuhan. Ayat 20, ketika Akan bin Zerah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati, tetapi kita semua mati karena dosanya. Jadi mereka ini sudah takut, saudara. Cukuplah perjalanan 40 tahun membawa mereka itu belajar tentang kisah dan tentang murka-murka Tuhan. Bagaimana ketika Akan dulu tidak taat kepada Allah, akhirnya bukan hanya Akan yang kena hukuman, tapi seluruh bangsa itu. Ketika ada yang tidak taat satu, maka seluruh bangsa itu menanggung akibatnya. Jadi ketika mereka mendengar Ruben, Gad dan juga Manasye mulai membangun mezbah, mereka ketakutan, karena mereka takut mereka juga pasti akan kena tulah semuanya. Ayat 21, lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye, mereka yang setengah itu katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan Allah segala Allah, Tuhan dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud kami memberontak, dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jadi ternyata saudara, mereka juga kaget kenapa mereka dihakimi seperti itu. Mereka tidak bermaksud untuk menduakan Tuhan, sehingga mereka berkata, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah itu hanya Allah Israel, yang kepadanya juga kami menyembah, dan tidak ada maksud kami memberontak terhadap Tuhan apalagi berubah setia. Dia berkata, kalau memang itu kami mau melakukan, janganlah Tuhan selamatkan kami pada hari ini. 23, jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukan karena cemas, sebab pikir
kami di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai orang Bani Ruben dan Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu, kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan, tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, bahwa antara keturunan kita kemudian bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Ya, saudara, kita lihat inilah kisah ya. Kenapa mereka itu membangun mezbah? Ternyata karena mereka tidak mau kalau ya ketiga suku ini ya, yaitu Gad ya dan juga Ruben dan Manasye itu dianggap oleh anak-anak mereka di kemudian hari bahwa mereka bukan termasuk orang Israel dan tidak mendapat bagian di dalam kasih karunia Tuhan karena mereka tinggal di luar tanah Kanaan, yaitu di tepian sungai Yordan. Padahal mereka minta tanah itu karena mereka punya ternak, lebih enak kalau di luar. Ya, jadi mereka membangun mezbah supaya anak-anak juga tahu bahwa mereka menyembah kepada Allah yang hidup, yaitu Allah Israel. Ya, supaya orang-orang yang ada di Kanaan, orang Israel yang di sana nanti tidak berkata bahwa ya mereka yang berada di luar itu tidak mendapat bagian daripada Tuhan. Ya, dan akhirnya saudara ayat 28 lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kami. Bukankah untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian dan korban sembelihan mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Jadi saudara, mereka hanya mau ya membuat satu mezbah agar ya anak cucu mereka juga tahu bahwa mereka menyembah kepada Allah yang hidup, ya bahwa juga mereka itu menyembah dan mendapat bagian dari bagian Tuhan atas bangsa Israel. Ya, jadi suku-suku ini cemas ya, mereka takut kalau mereka dianggap bukan bagian dari Israel. Ya, tanpa adanya tanda yang kelihatan dan dari persatuan antara bangsa Israel di kedua sisi sungai Yordan, maka mereka takut generasi-generasi berikutnya ya nanti tidak akan tahu tentang itu dan mereka berpikir mungkin ini ada konflik ya. Mezbah yang dibuat sama seperti mezbah Tuhan adalah untuk mengingatkan bangsa ini bahwa mereka semua menyembah Allah yang sama. Ya, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Ya, dan sering kita perlu diingatkan saudara tentang iman kita. Ya, tindakan-tindakan apa yang menunjukkan kepada anak-anak kita mengenai bahwa kita ini hidup ya menyembah Tuhan dan ketergantungan kita dengan Tuhan. Ya, dan itu menjadi pikiran bagi mereka, saudara. Mereka takut anak-anak mereka nanti tidak lagi menghargai Tuhan karena berpikir mereka tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ya, bagus saudara pemikiran mereka. Biarlah kita juga melihat di sini saudara bahwa ya biarlah anak-anak kita tahu bahwa kita ini menyembah kepada Allah. Ya, bahwa mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang menolong ya. Bikin sebuah peringatan agar anak-anak tahu, misalnya dengan saudara menulis ayat-ayat firman Tuhan di rumah, atau enggak apa-apa saudara taruh gambar Tuhan Yesus di rumah. Jadi itu akan mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa mereka tahu orang tua mereka ini menyembah ya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus ya, bahwa firman Tuhan itu menjadi kekuatan. Ayat 32 dikatakan di sana, ayat yang ke ya tadi kita sudah sampai ayat yang ke
40 sekarang ya. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat serta kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengarkan perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eliezer kepada Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu Imam Pinehas bin Eliezer serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben, Bani Gad di tanah Gilead, dan pulanglah mereka ke Kanaan kepada orang Israel. Lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. Ayat 33, hal itu dipandang baik oleh orang Israel sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben, Bani Gad itu, ya, bahkan Manasye. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai Mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itu ialah Allah. Saudara, kita lihat di sini ya. Bangsa Israel serius, mereka tidak mau kalau ada sebagian dari saudara mereka yang tidak menyembah Allah sungguh-sungguh. Karena kenapa? Pasti hukumannya itu datang juga buat mereka. Bukan hanya satu orang, tapi semua kena. Ya, biarlah kita juga saling mengingatkan kalau ada saudara kita, teman kita yang mulai jauh dari Tuhan. Ingatkan, jangan sampai dia meninggalkan kasih karunia, tetapi biar dia sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Ya, dan biarlah itu menjadi satu beban dan tanggung jawab buat kita untuk mengingatkan, ya, agar mereka tidak meninggalkan Tuhan, terutama anak cucu kita, saudara. Baik, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami banyak hal yang dapat kami pelajari dari kisah bangsa Israel. Bahwa Tuhan sudah menuntun mereka sehingga mereka tidak boleh berpaling kepada yang lain. Biar kami juga hari ini belajar tidak berpaling kepada yang lain, hanya tertuju kepada Tuhan saja. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap kami Bapa yang mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Tuhan tolong berikan kekuatan untuk kami semua boleh sampai pada garis akhir, karena Tuhanlah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia mencari Engkau. Tuhan bawa semakin dekat sehingga janji-janji Tuhan tergenapi. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tangan-Mu, malah kiranya berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara.